Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIPD 2407810040040012. Nah, saya dari kelas Application Software Engineering 10 dari kampus LV3I College Karawang. Nah, di sini saya akan membuat praktek bagaimana membuat user baru untuk praktikum, mengelola grup praktikum, mengatur hak akses folder dan file, serta mengatur kepemilikan file atau folder. Nah, untuk pertama kita ngecek dulu user yang sudah ada dengan perintah get /passwd. Nah, kita enter aja. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat daftar user yang sudah ada sebelum kita menambahkan user baru kita. Nah, ini IBAI user praktikum 04 itu merupakan user yang telah dibuat. Nah, selanjutnya saya akan membuat user baru dengan perintah sudo user add, terus nama user kita yang akan dibuat, user praktikum 12. Kita enter saja. Nah, ini kita masukkan password untuk user laptop ini, user Ubuntu Linux ini, yaitu Nah, selanjutnya kita set password untuk user kita dengan sudo passwd, nama user kita user praktikum 12. Oke, enter. Nah, kenapa password penting? Nah, karena tanpa password user tidak bisa login, dan aturan password yang baik menurut saya yaitu minimal 5 sampai 8 karakter. Nah, di sini saya memakai password angka yaitu 1 sampai 5. Nah, kita ulang lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apakah user kita sudah masuk di sini dengan perintah getIn passwd. Nah, ternyata user praktikum 12 sudah masuk ke daftar user yang ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat grup baru dengan sudo group add. Nah, ini nama grup kita praktikum 12. Kita enter saja. Nah, selanjutnya memasukkan user yang tadi dibuat ke dalam grup, yaitu dengan perintah sudo usermod min ag grup grp praktikum 12, terus nama user kita. Nah, kita enter saja. Min ag itu apa sih? Ag itu digunakan untuk menambahkan user ke grup tambahan. Nah, untuk A artinya event supaya grup lama tidak hilang, dan min g untuk menentukan grup tujuannya. Nah, selanjutnya kita jalankan sudo groups user kita, misalnya groups user praktikum 12. Nah, ini tuh
Perintah ini itu untuk menampilkan grup yang dimiliki user tersebut. Terus apa sih bedanya primary group dan secondary group? Primary group adalah grup utama dari seorang user. Setiap user pasti punya satu primary group. Biasanya namanya sama dengan username. Nah, ini. Selanjutnya, kalau secondary group itu grup tambahan yang dimiliki user. Terus kenapa sih di Linux perlu konsep grup? Konsep grup di Linux diperlukan agar administrator bisa mengatur hak akses secara lebih mudah dan aman. Dengan grup, beberapa user bisa diberikan akses yang sama ke folder atau file tertentu tanpa harus mengatur permission satu persatu. Contohnya grup dosen. Nah, untuk folder yang hanya bisa diakses dosen yaitu seperti materi ujian. Selanjutnya kita ke bagian chmod atau mengatur permission. Nah, untuk mengatur permission ini kita harus memberikan dulu terlebih dahulu akses sudo ke user yang telah kita buat dengan perintah sudo usermod -ag sudo user praktikum 12 masih sudah usermod berakhir sudah proses praktikum 16. Nah, kalau sudah diberi akses sudo, sekarang kita masuk sebagai user yang tadi dibuat dengan perintah sudo su min nama user kita, user praktikum 12. Nah, ini tuh fungsinya berpindah login ke user praktikum supaya semua file dan folder selanjutnya dibuat oleh user tersebut, bukan oleh root. Selanjutnya kita itu membuat apa namanya? Kita jalanin ini dulu ya. Nah, ini tuh berarti sudah benar, guys. Nah, kita tunggu dulu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat folder untuk praktikum. Nah, kita tinggal sudo mkdir dengan nama praktikum Linux. Praktikum Linux. Masya Allah. Sudo mkdir praktikum Linux. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder tersebut dengan perintah cd nama foldernya praktikum Linux. Kita enter saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat file catatan txt dengan perintah sudo touch catatan .txt, enter. Kemudian kita sudo nano untuk mengisi catatan tersebut, file catatan tersebut .txt. Nah, kita sekarang di sini adalah tampilan buat kita masukkan teks apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan membuat teks ini aja, nama saya Sartika. Apabila sudah, kita cukup mengklik Ctrl X, kemudian kita klik dan enter. Nah, setelah sudo nano, kita akan mengecek apakah teks tadi itu sudah tersimpan. Kita dengan masukkan perintah catatan.txt.
Nah, di sini nama saya Sartika merupakan isi dari file catatan txt yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mengubah permission file. Nah, yang pertama yaitu kita mengubah dengan chmod 700 catatan.txt. Nah, ini tuh hanya owner yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan. User lain tidak bisa melakukan apapun. Tapi ini jangan pakai sudo kah? Harus pakai sudo kah? Apakah harus pakai sudo? Kelihatannya tidak. Oh, salah guys. Bentar ya guys, chmod 700 catatan.txt. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata kita harus pakai sudo. Nah, kita ls min l lagi. Min l. Nah, ini merupakan hak akses yang jadi 700 ini. RWX itu adalah 7 dan ini tuh sisanya 000. Nah, selanjutnya kita akan mengubah lagi permissionnya ke 740. Berarti sudo chmod 740 dengan filenya catatan.txt. Nah, kita ls min l lagi. Nah, ini apa namanya? Saya kurang tahu mister ini apa namanya. Selanjutnya kita ubah 740 ini itu bisa digunakan oleh owner bebas. Nah, dan grup tuh hanya bisa membaca atau read, dan others-nya itu tidak bisa melakukan apapun. Nah, selanjutnya kita ubah lagi ke permission 755 dengan perintah sudo chmod 755 catatan.txt. Nah, ini tuh owner bisa semuanya, grup dan others hanya bisa membaca, dan others tidak bisa apapun. Salah guys, salah. Ini tuh 755 itu owner bisa semuanya, grup dan others boleh membaca dan menjalankan, tapi tidak bisa mengedit. ls min l lagi. Nah, ini. Nah, apa sih bedanya owner dan grup? Owner adalah pemilik file, sedangkan grup adalah sekumpulan user yang punya akses tambahan, dan others adalah semua user lain di luar owner dan grup. Nah, risiko apa sih kalau kita memakai chmod 77 di file atau folder itu? Risiko memakai chmod 77 di file atau folder itu penting. Permission 77 artinya semua orang bisa membaca, menulis, dan menjaga file. Nah, risikonya tuh sangat besar karena siapa saja bisa menghapus file, mengubah isinya, atau menambahkan script berbahaya. Nah, kapan chmod 755 cocok digunakan? Nah, chmod 755 cocok untuk file atau folder yang harus bisa dibaca oleh semua user, tetapi hanya pemiliknya yang boleh mengeditnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ch1, yaitu mengubah owner dan group. Selanjutnya
kita tuh sudo, langsung aja sudo dengan perintah chown. Berisik banget ya Allah. Root catatan.txt. Nah, setelah owner diganti, user lama tidak lagi menjadi pemilik file. Hak akses yang khusus untuk owner berpindah ke user baru. Nah, pemilik baru atau owner baru sekarang menjadi user yang paling berhak untuk mengatur file tersebut. Contohnya, jika owner berubah dari user praktikum 12 menjadi root, maka root yang punya kontrol penuh terhadap file. Nah, selanjutnya kita akan mengubah grup file dengan sudo, perintah sudo chown. Nama ini kita, user kita praktikum 12, kemudian nama grup kita grpp praktikum, grup praktikum 12, kemudian masukin ini kita file yang sudah kita buat tadi, txt. Nah, kita kemudian ls min l. Nah, ini merupakan hasil akhir dari mengubah kepemilikan atau mengubah owner dan group. Terus apa sih perbedaan chmod dan chown? Chmod yaitu untuk mengatur hak akses file, sedangkan chown itu mengatur siapa yang punya file. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di akhir tugas, dan ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kenapa di server OS Linux tidak boleh sembarangan memakai chmod 777? Menurut saya, kita tidak boleh sembarangan memakai chmod 77 karena permission 777 membuat semua user bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi file atau folder tersebut. Itu sangat berbahaya karena membuka peluang peretasan, misalnya file bisa diubah atau dihapus oleh user lain, bisa menyebabkan kerusakan sistem atau kerusakan sistem kalau file penting tidak sengaja terhapus. Nah, membiarkan script berbahaya dijalankan oleh siapa saja. Jadi, permission 777 hanya boleh dipakai kalau benar-benar perlu dan sementara. Nah, yang kedua adalah perbedaan utama antara user biasa dan user root. Nah, untuk user biasa yaitu hak aksesnya terbatas, tidak bisa mengubah sistem atau konfigurasi penting, hanya bisa mengakses file milik dirinya sendiri. Tetapi user root yaitu memiliki hasil penuh ke semua file dan pengaturan sistem, bisa menginstal, menghapus, dan memodifikasi apapun. Salah menggunakan root bisa menyebabkan sistemnya rusak. Nah, kapan sih kita mengubah grup sebuah file atau folder? Saya akan mengubah grup sebuah file atau folder ketika file itu ingin digunakan bersama oleh beberapa user dalam satu tim atau proyek. Misalnya, folder atau project ingin dipakai bersama oleh user yaitu A, B, dan C. Maka grupnya bisa ke grup yang sama, misalnya departemen tim, supaya mereka punya akses sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Apa hal yang paling penting yang bisa saya pelajari dari tugas ini, yaitu menurut saya hal paling penting yang saya pelajari adalah pentingnya memahami permission dan ownership di Linux. Karena dengan permission yang benar, sistem jadi lebih aman, teratur, dan kita bisa mengatur siapa yang boleh melakukan apa terhadap semua file dan folder. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kelepatan kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.